Pokok bahasan kita yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ini menjadi pokok bahasan kita sama-sama pada saat pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cita kasih-Mu seberapa yang kami hadir pada saat ini. Kami rindu agar firman-Mu berkuasa atas kami. Sehingga setiap tindakan kami, perbuatan apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa menghati kami terhadap firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Begini yang kita perlu belajar itu tentang bagaimana kita hidup untuk Yesus. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini adalah salah satu ayat favorit. Jadi setiap saya melayani, ayat ini tidak pernah lupa untuk menjadi renungan utama dalam kehidupan saya. Juga ayat ini menguatkan saya dan belajar mengerti apa tujuan hidup saya kalau Tuhan berikan hidup sampai hari ini. Di hari ini ada tiga orang yang saya akan memberikan tanggapi dari ayat firman Tuhan ini. Nanti Pak Lamsar mulai, baru Ibu Malam, baru yang ketiga itu Ibu Tiar ya. Tiar. Pak Lamsar mulai nanti ya. Jadi ini penting bagaimana kita aplikasikan dalam hidup. Jadi kalau selama ini kita mendengar dan saatnya kita mau juga menjelaskan apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita mengaplikasikan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baru baca sebentar. Dalam hal ini saya berikan kesempatan buat Pak Lamsar ya. Lamsar, silakan Pak Lamsar. Dan firman Tuhan ini yang 2 Korintus 5 ayat 15 ini, uh, Bapak bisa jelaskan sedikit dan bagaimana aplikasi hidup dan hidup Bapak sendiri. Silakan Pak Lamsar, bisa buka kameranya Pak. Pak Lamsar ada? Silakan Pak Lamsar. Ya, Pak. Ya, pokok bahasan kita 2 Korintus pasal 5 ayat 15 Pak. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi dari ayat ini yang sejauh mana Bapak mengerti dan bagaimana aplikasi hidup Bapak sendiri sehari-hari. Silakan Pak. Iya. Oke, baik. Bapak dan Ibu semua, ya pagi hari ini kita kembali bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita, pembacaan firman, ujian maupun penyembahan kita ya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi ayat firman ini sangat menguatkan ya, bahwa kalau saya lihat di sini betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ya. Kenapa rela sampai Kristus mati di kayu salib? Itu karena kita berharga, bahkan di dalam firman disebut kita itu biji mata Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa yang berkepanjangan. Artinya Tuhan mau ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran. Ya, ini luar biasa buat kehidupan saya. Sampai saat ini saya bersyukur bahwa bagaimana kehidupan yang lama itu, kehidupan yang lama saya itu benar-benar menjadi apa ya, buat saya sendiri itu sesuatu yang berharga sekali bagi saya, bagaimana Tuhan membuat hidup saya kembali ya masuk ke jalannya Tuhan. Ya. Apa yang saya perbuat di dalam masa-masa sebelum saya mengenal Tuhan dengan benar itu adalah suatu kekeliruan. Ya. Tapi dengan adanya Tuhan yang memulihkan, ya, Tuhan yang memberi hati, memberi Roh Kudus kepada saya itu, maka saya merasakan sukacita dan sejahtera di dalam hidup saya itu. Artinya firman ini benar, ya, bahwa Kristus yang telah mati itu untuk saya supaya saya hidup tidak lagi hidup untuk diri saya, tetapi Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Ya, saya bersyukur. Ya. Dan konkretnya bagi hidup saya itu ketika saya merasakan ada pemulihan ya, dalam kehidupan ini, saya punya kerinduan, ya, punya sukacita, ya, kita kembali dipulihkan, ya, hidup kita itu ya luar biasa lah pokoknya. Ya, ada kerinduan menikmati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sehari-hari dalam kehidupan ini. Ya, terpujilah Tuhan. Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan itu supaya kita lebih taat dan setia dalam hidup kita ini. Ya, jadi impartasi atau implementasi dari firman ini kepada kehidupan saya, ya benar bahwa ketika Tuhan yang firman ini saya dengar bahwa ini benar saya dipulihkan, ya, bahwa saya juga sampai saat ini saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan bisa mengenal Dia dengan benar di dalam hidup ini, ya, yaitu dengan cara kita membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan terus menjadi berkat. Ya, kita berusaha
untuk kita berperilaku dengan benar, ya, melakukan pekerjaan baik sebagaimana Tuhan katakan dalam firman-Nya. Inilah tugas kita semua, Bapak Ibu, di dalam rumah tangga, ya, kita tetap apa namanya, bersyukur dan mendatangkan Roh Tuhan itu di dalam keluarga. Ya, jadi saya percaya meskipun di dalam pergumulan hidup kita ini seringkali pergumulan itu menyelubungi, ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya, membatasi dengan cara apa. Ya, adanya pergumulan ini kita merasa, saya apa tidak diperhatikan oleh Tuhan, mungkin seperti itu bisa jadi, ya Bapak Ibu. Atau dengan pergumulan yang kita hadapi ini, Tuhan tuh jauh dari saya. Itu sering sekali kita merasa, di mana. Tapi kita yakin dan percaya, Bapak Ibu, firman ini hidup. Ya. Firman ini ya dan amin. Bahwa sekalipun kita di dunia ini, ya, kita tidak beroleh kenikmatan berupa apa yang ditawarkan oleh dunia, tetapi di dalam roh kita ada sukacita. Di dalam roh kita ada semangat menjalani kehidupan ini. Ada sukacita, damai sejahtera, itu lebih berharga, ya, daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yang mungkin secara finansial kita tidak mampu, secara kedagingan kita tidak mencukupi untuk menikmati dunia ini, tetapi kita menikmati di dalam Tuhan, di dalam roh, ya Bapak Ibu. Jadi kita berdoa biar kita terus ditopang oleh Tuhan. Jangan sampai sukacita itu, damai sejahtera itu hilang dari kita. Jangan sampai ketaatan dan kesetiaan itu hilang dari kita. Saya melihat akhir-akhir ini di dalam komunitas kita ini ada beberapa yang saya lihat sudah jarang masuk, ya. Saya juga kagak ngerti. Tetapi jangan sampai ketaatan dan kesetiaan itu hilang dari kita. Itu adalah celah-celah iblis, ya. Mungkin, tapi kita berdoa, saya berdoa kepada teman-teman yang lain, ya, sering sekali sesi komunikasi yang, ya, saya lihat kita tetap saling mengingatkan kepada teman-teman supaya ketika di dalam kehidupannya dia punya waktu, ya, baiknya lah mereka boleh kembali kita menikmati hadirat Tuhan di sini, ya. Ya, tujuan kita mau mengenal Tuhan dengan benar di sini, ya. Tapi kalau mereka menjadi malas, maka mari kita doakan mereka semua, ya, supaya kita di sini bukan melihat seseorang atau melihat kita hanya mau belajar di sini, ya, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, apa yang menjadi rema yang setiap kita pagi kita belajari, itulah maunya yang bisa kita lakukan. Ya, kita tetap semangat, ya, menikmati Tuhan di sini. Karena sekali lagi firman ini firman yang hidup, ya dan amin. Baiklah, itulah yang menjadi pemahaman saya terhadap firman ini, bagaimana Kristus yang telah mati untuk saya, supaya saya hidup tidak lagi untuk diri saya sendiri, tetapi Kristuslah yang telah mati dan telah bangkitkan untuk saya. Jadi terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kepada teman-teman semua, utamanya juga Bapak
Pastor Surbakti yang telah mengkoordinasikan semuanya. Ya, terima kasih Pak Lamsar ya, penjelasan dan aplikasi hidup yang Bapak terapkan ya. Ini penting karena kita tidak jadi penonton, kita benar-benar memahami untuk apa kita hidup. Nah, dan hal ini nanti saya akan buat beberapa kesimpulan tentunya dari apa yang kita uraikan. Dan sekarang saya akan kepada Ibu Malam. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Saya sangat bersyukur ya mempunyai Allah yang hidup, yang selalu memberkati saya, yang selalu menolong saya, yang selalu memberikan kekuatan iman yang teguh. Karena saya sadar siapakah saya hanya manusia yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi karena oleh belas kasih Tuhan, Dia rela supaya saya hidup. Dia rela supaya saya menjadi berkat buat orang lain. Dia rela supaya saya bisa memberkati orang lain juga. Saya pikir-pikir kalau manusia nggak ada seperti dia. Walaupun kita punya teman, saudara, suami, tidak ada seperti dia. Karena apa? Karena dia tahu sebelum kita lahir di dunia ini, dia sudah mengenal kita dan dia sudah membentuk kita dan dia sudah memberkati dan melindungi, dan apapun nanti yang terjadi mulai kita lahir hingga sampai nanti kita meninggal, dia sudah tahu. Dan apapun yang kita lakukan semua seizin Tuhan. Sehelai rambut saja pun rontok Tuhan tahu. Karena apa? Karena Tuhan begitu sayangnya kepada kita. Dia rela dihina, dia rela disalibkan. Bahkan sebelum disalibkan pun dia berkata kepada bapaknya, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi Tuhan bilang, ya harus dia lakukan. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya dia bisa menjadi saluran berkat buat kita semuanya. Itulah saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup. Walaupun dengan kesendirian saya selalu mengandalkan Tuhan. Karena dialah segala sumber bagi kehidupan saya. Saya di dunia ini, semuanya ini adalah miliknya. Saya hanya bisa memakai dan mengelola apa yang Tuhan berikan. Supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan orang lain itu pun bisa memberkati orang lain juga. Jadi kayak komsel gitu. Komsel itu membelah sel. Kita diberkati dan harus menjadi berkat orang lain. Orang lain itu pun diberkati biar bisa mengenal orang lain gitu. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, supaya kita diselamatkan. Dan saya sangat bersyukur di sini ya, karena dia tahu ya, dia tahu segala-galanya gitu. Makanya dia itu, ya itulah, dia rela memang berkorban supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terus sesudah apa yang dia lakukan kepada kita, dia tahu kita sanggup. Terkadang kita manusia ini egois. Egois saya bilangnya. Kita kadang-kadang lupa pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita seolah-olah nggak tahu, seolah-olah cuek, seolah-olah mementingkan diri sendiri, seolah-olah ya menganggap segala sesuatu itu remeh. Padahal ya Tuhan berikan kita napas hidup. Kalau memang Tuhan mengambil nyawa kita sudah selesai. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, kita diberi kuasa. Karena kita tahu bahwa roh Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dia memampukan kita. Kita selalu berkata, aku tidak bisa, aku tidak mau, tunggu dulu, sampai kapan gitu. Saya selalu berpikir ya, ada Tuhan itu baik sekali ya. Dia mengerti apa yang telah kita lakukan ya, seperti dalam firman-Nya,
Kita adalah biji bola matanya yang dia sayangi, yang dia belai. Seperti kita ya, punya mata. Coba, kalau debu aja ke mata kita, langsung kita kucek-kucek. Atau kita sakit mata, waduh kita repotnya bukan main. Ya begitulah kasih Tuhan itu kepada kita. Dia rela berkorban supaya kita bisa selamat. Itulah tujuannya ya. Dan eh, saya juga berdoa buat kita semua ya. Mungkin kadang-kadang kita ini terlalu egois. Maka saya bilang terlalu egois. Kita selalu mementingkan diri sendiri dan kita selalu melihat orang lain. Dia begitu. Dia anak kesayangan. Dia ini. Kalau bagi saya enggak. Bagi saya tidak ada anak kesayangan. Semua sama. Kalau yang mampu oke lah. Harus yang mampu inilah yang mengajak orang teman-teman kita yang kurang mampu gitu. Seperti berkat ya. Saya terus terang aja. Dulu ya saya sering memberkati orang lain. Sebenarnya bukan saya nggak punya. Kadang-kadang saya ya memberkati orang lain, padahal saya juga kekurangan gitu. Terkadang saya berpikir kalau saya seperti dia bagaimana gitu. Saya pernah satu saat ya, saya harus belanja. Tapi saya nggak jadi belanja karena ada orang memerlukan duit gitu. Saya kasih. Sehingga kami tidak belanja. Alasan saya apa? Oh, saya malas. Saya hari ini kurang sehat. Padahal enggak, karena memang saya nggak punya uang. Saya berpikir gini ya, kalau saya seperti dia, mau nggak saya? Oh, saya tentu tidak mau ya. Tapi saya sangat bersyukur hingga sekarang ini, walau apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya dulu berpikir ya, kalau seandainya suami saya sudah ada, sudah selesai. Tapi tidak. Bahkan berkat-berkat itu ada saja. Yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Yang tidak pernah kita lihat Tuhan berikan. Saya terkadang-kadang di situ saya mengagumi Tuhan itu. Tuhan luar biasa. Kau sudah rela berkorban, bahkan engkau selalu memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan melindungi kami. Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Yang penting di sini apa? Kita setia dan mau. Soal bagaimana hasilnya, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kita selalu melihat orang bagaimana dia begini-begini. Ya kalau kita selalu melihat orang lain, kapan kita bisanya? Kalau saya punya prinsip begitu, saya harus hidup dan saya harus berkarya sesuai dengan kemampuan saya. Kalau memang ukuran saya ibarat takarannya 1 liter ya 1 liter gitu ibarat kata beras tadi. Saya nggak mau ikut-ikutan dengan orang lain. Harus begini, harus begini, harus begini. Saya juga berkaca pada diri saya sendiri. Dan saya lihat siapakah saya. Itu aja lah. Dan saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup. Yang selalu memberikan apa yang telah saya butuhkan. Walaupun terkadang jawaban itu tidak dijawab langsung, ataupun entar dulu, ataupun tidak sama sekali. Tapi saya sangat bersyukur, saya sangat bahagia. Karena apa? Saya dekat dengan Tuhan, itu aja. Apalah artinya hidup ini ya? Kalau saya pikir-pikir ya, buat apa semuanya kita cari, kita kumpulkan, toh nanti sudah selesai nggak ada artinya. Kita datang telanjang dan pulang pun telanjang, itulah yang saya pikirkan sekarang ya. Jadi saya nggak pernah mau ikut-ikutan dengan siapapun, baik itu teman saya akrab banyak ya, yang ngajak saya begini, begini, begini. Kalau memang baik saya ikutin, kalau enggak. Kata teman saya bilang, wah kamu kan nggak ada suami sekarang, jadi bebas. Oh tidak, karena saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya bilang saya nggak mau. Saya yang penting-penting aja. Kalau memang kira-kira baik saya ikutin. Kalau enggak ya saya tolak mentah-mentah. Ya biar dia sakit hati itu urusan dia. Yang penting apa? Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Dan kita ini adalah sebagai contoh. Kita harus mau. Itu aja lah.
dan kita harus menjadi berkat juga buat orang lain. Dan saya selalu berpikir ya enggak lah, hidup saya ini sekarang umur saya 56, paling berapa tahun lagi saya hidup. Tuhan nanti berkata, selama kamu hidup, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Saya takutnya begitu. Maka saya sih nggak mau ya. Tanggung jawaban apa nanti yang harus saya kasih tahu kepada Tuhan. Makanya saya terus terang aja ya. Saya selama ini dari dulu sih kalau memang saya nggak mau gitu. Saya nggak mau jadi ikut-ikutan. Karena apa? Pikiran saya sangat berharga di mata Tuhan. Dan dia sudah rela berkorban bagi saya. Dengan apakah kubalas semuanya ini? Hanya bisa dengan pujian. Harta kita tidak punya. Semuanya punya Tuhan. Oksigen, udara, matahari, dia yang punya. Karena apa? Karena begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga ya apapun dia lakukan kepada kita, kita kadang-kadang selalu masalahku begini, kita nangis. Coba Tuhan bilang, kamu baru masalahnya begitu. Kalau saya disalib. Ayo loh, saya selalu berpikir begitu. Maka saya nggak mau ya, nggak mau saya. Biar orang kata saya apa, ya saya nggak mau. Memang saya nggak mau. Saya nggak suka gitu, karena pikiran saya, ya saya harus jadi berkat buat orang lain. Saya melakukan semampu saya. Kalau saya tidak mampu, ya saya katakan tidak mampu. Kalau saya mampu, saya bilang saya mau. Nah itu aja. Dan saya juga terus terang aja di dalam firman Tuhan pun berkata, ya kalau tidak, kalau iya, akan kumuntahkan kamu. Itu yang saya takut nih ya. Makanya terus terang aja, saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu menolong saya, yang selalu memberkati saya, yang selalu melindungi saya. Dengan apakah aku balas ini? Dengan hanya pujian, dengan doa, dengan membaca firman, dan mendengarkan sebagian firman-Nya. Kalau memang saya sanggup segitu, ya segitu gitu. Ya terima kasih. Terima kasih ya. Saya sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Terima amin, kasih. amin. Ya, jadi kenapa model hari ini berbeda dengan hari sebelumnya? Karena Tuhan mau kita semua terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Jadi bukan sekedar penonton yang selama ini ada khotbah, yang menonton, tapi Tuhan mau semua kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bersaksi dan kita mengerti nilai-nilai kehidupan. Jadi ini untuk ke depan kita terus belajar bagaimana tujuan Tuhan atas hidup kita. Mengapa kita hidup sampai hari ini? Saya berikan waktu kepada Ibu Tia. Tia silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu semua, ya terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan napas kehidupan bagi kita dan kita ada pada hari ini semua karena anugerahnya ya. Bapak Ibu, pagi hari ini luar biasa kesaksian-kesaksian Bapak Ibu ya. Saya tadi apa yang didapat kira-kira begitu ya Pak ya dari firman Tuhan ini bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Ya, saya mengerti. Yang saya mengerti, ketika Kristus sudah mati untuk kita, dia bangkit dan dia naik ke surga, maka seluruh ya kepenuhan Allah itu bisa juga terjadi bagi kita, terjadi bagi saya dan bagi saudara. Ya, apa yang Kristus lakukan itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dia berkata, ya kan? Ketika dia kembali ke surga, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus tanya dulu sama Tuhan. Tanya dulu sama Roh Kudus. Bicara dulu dari hati ke hati. Tuhan, boleh nggak saya lakukan ini? Kalau kita tidak sejahtera, jangan lakukan. Tapi kalau kita sejahtera, teruskan. Nah, saya seperti itu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya tanya dulu. Bahkan saya bilang, saya menawar ikan asin aja saya tanya. Ya, ada di pasar-pasar tradisional kan nawarkannya setengah harga.
Baru-baru ini saya ke Tanah Abang, Bapak Ibu, kesaksian. Kacamata baca ditawarkan sama saya 135.000. Bapak Ibu tahu kan berapa harga kacamata? Saya ketawa. Hahaha, saya bilang, udah, emang lo kira saya orang mana? Saya bilang gitu. Nah, terus dia ketawa. Terus berapa Ibu nawarnya? Biasa aja kali harganya, saya bilang. Saya udah sering beli di sini. Saya belinya sekian, saya bilang. Akhirnya dia nggak bisa gerak. Dia bilang, ya deh, udah kasih aja katanya sama istrinya. Nah, contoh seperti itu. Tapi saya berdoa, ketika menawar pun saya tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya tawar sekian? Gitu. Jadi kalau saya sejahtera saya tawar, tapi kalau nggak sejahtera hati saya bilang jangan, kamu nggak tega. Saya tidak lakukan seperti itu. Itu contoh kecil ya. Nah, jadi saya seperti itu sekarang. Saya belajar masuk ke situ. Nah, demikian juga saya teringat pagi ini dengan khotbahnya Bapak Cikianko, ya, bahwa kita di dunia ini menyenangkan hati Tuhan itu tidak bisa berdasarkan kita, pikiran kita tidak, atau berdasarkan pikiran manusia, tapi berdasarkan patronnya Yesus, gitu. Nah, maksudnya apa? Ketika kita bergabung dalam satu komunitas, di sana kita dibentuk. Nah, kemarin itu dia sangat tajam firman-Nya Tuhan itu buat kita. Kadang Tuhan pakai kita saling membangun, kadang Tuhan pakai kita sebagai batu bangunan di bawah. Kadang kita dipakai sebagai palu atau martil. Kadang juga kita dibikin sebagai paku, bahkan sebagai gunting untuk menggunting yang tidak bagus. Tapi yang jelas tujuan Tuhan itu sampai gitu ya. Nah, itu yang saya pahami. Pagi ini saya diingatkan untuk itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kita di komunitas ini saya berpikir begitu ya. Kalau memang tidak baik, lebih bagus jangan gitu. Jangan suam-suam kuku. Tadi kata Bu Malam jelas. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan gitu kan. Nah, jadi yuk yang mau maju, yang mau dimuridkan silakan, yang mau dengar firman Tuhan silakan. Tapi kalau tidak, kenapa harus bertahan di sini dan membuat kerusuhan? Ya kan? Membuat ribut orang gitu loh. Nah, itu yang belum mengerti. Nah, jadi saya lewat pagi hari ini bukan kebetulan, tapi saya pikir menurut saya versi saya seperti itu, tapi saya tidak tahu menurut versi Bapak Pembina. Tapi itulah versi saya. Kadang Tuhan pakai saya sebagai gunting, kadang sebagai martil, tapi juga kadang saya sebagai batu, sebagai pasir, sebagai semen, saya diaduk, bahkan sebagai air. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang sebagai apa dipakai Tuhan di komunitas kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di gereja kita sebagai apa? Nah, ya, itu saja yang saya pahami. Terima kasih Pak Surbakti. Doakan saya hari ini melayani di Anyar, ada sebuah komunitas kami, komunitas gereja lama. Jadi kami mau reunian hari ini, saya hari ini melayani di sana firman Tuhan. Habis ini saya tutup kamera Bapak Ibu ya. Doakan kami nanti sehat sampai ke sana dan kembali lagi nanti ke rumah. Semoga sukses di sana bertemu dengan teman-teman seiman juga, teman-teman gereja ya. Itu saja, Tuhan berkati, shalom buat semua. Ya, saya serahkan ke Pak Surbakti. Salam, ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menasihati, untuk menegur, untuk membangun kita. Cara Tuhan unik. Saya tadi malam, ya, sebelum serahkan kepada Ibu Ernita nanti ya. Jadi saya sendiri berkata kepada orang tersebut, Tuhan berbicara kepada saya lewat Bapak. Jadi perkataan Tuhan pada saya lewat Bapak. Terima kasih. Dan saya bilang terima kasih kepada orang tersebut. Disitulah saudaraku bagaimana kita mengizinkan Tuhan berbicara. Jadi di sini kehidupan saling membangun terjadi. Jadi hari ini Tuhan mau kita tergabung dalam komunitas ini, bukan sekedar gabung saja, tapi ada kehidupan Kristus yang kita bagikan. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Ernita Silaban. Silakan Ibu buka mic-nya. Nah, jadi kembali kepada firman Tuhan tadi. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Yesus yang telah dibangkitkan. Jadi hal ini bagaimana sejauh mana pengertian bagaimana aplikasi hidup Ibu itu sendiri. Silakan Bu Ernita buka mic-nya.
buka kamera, silakan memberikan pengertian sejauh ini. Silakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Salam. Yang saya pengertian makna yang bisa saya ambil dari ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ini, dan Kristus telah mati untuk Semua orang. Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang sudah disampaikan Bapak Ibu, yang sudah menyampaikan lebih dulu tadi sudah lengkap banget sebenarnya. Tetapi menurut saya, hanya sedikit saja yang bisa sampaikan mungkin. Di sini saya diingatkan untuk hidup itu tidak menjadi orang atau tidak menjadi pribadi yang egois, yang tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang tidak memikirkan perutnya sendiri, itu tapi mampu memikirkan orang lain, seperti yang Ibu Tiar tadi sampaikan dan Ibu Prehmalem juga tadi. Bahkan di saat kita belum merasa cukup, tapi harus bisa berkata cukup seperti itu. Dan sebenarnya kalau dipikir mungkin dan mungkin dilihat sendiri gitu, sebenarnya masih kekurangan gitu. Tapi di saat itu kita mampu berbagi, tidak harus dalam jumlah yang besar gitu, tapi di saat kita memiliki sesuatu dalam jumlah yang mungkin itu cukup untuk diri kita sendiri, tapi di saat itu kita mampu untuk berbagi untuk orang lain seperti itu. Dan kita bisa pada saat itu kita seperti diingatkan gitu. Kamu udah pernah merasakan hal itu seperti itu, dan kamu tahu bagaimana rasanya di saat hidup berkekurangan, tidak punya apa-apa gitu, seperti tidak ada jalan keluar seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita juga mampu untuk memikirkan hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan lewat firman ini saya diingatkan seperti itu, supaya hidup itu tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan yang sudah rela mati untuk membangkitkan hidup saya, untuk memulihkan, untuk menguatkan seperti itu, untuk melepaskan saya dari segala belenggu, segala persoalan hidup yang sering sekali sering sekali membuat saya jauh dari Tuhan. Karena fokus kepada masalah, saya sampai tidak ingat kalau ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama saya, menolong saya dalam setiap perjalanan hidup, dalam hal apapun yang saya alami, yang saya hadapi dalam hidup. Seperti itu. Terima kasih untuk Pak Subakti yang sudah memberikan kesempatan untuk mengutarakan bagaimana pemahaman saya tentang firman Tuhan untuk pagi ini. Dan saya tetap mohon dukungan doanya supaya Tuhan kiranya memampukan
saya untuk melakukan pesan Tuhan ini dalam hidup saya, dan mampukan saya juga untuk mampu mengingatkan orang lain akan pesan Tuhan lewat kehidupan saya. Itu Ya. aja, Pastor Surbakti. Terima kasih ya. Jadi apa yang mendasari kenapa ayat ini saya angkat ke permukaan? Karena terlampau banyak manusia di hidup yaitu mencapai kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup. Tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Jadi hari ini ada dua orang lagi, itu Ibu Lydia Lalang, Ibu Timawar. Kalau Ibu Timawar bisa buka mic, buka kamera, saya beri kesempatan. Kalau tidak bisa, hanya Ibu Lydia Lalang saja memberikan tanggapan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ini. Nah, jadi kita belajar bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ibu Lydia Lalang, silakan sebelum kesempatan ini berikan kesempatan juga buat Ibu Timawar kalau bisa buka mic dan kamera. Silakan Ibu Lydia Lalang. Ya, salam selamat pagi. Shalom. Grogi juga saya ditembak tiba-tiba. 2 Korintus 5 ayat 15 ya Pak tadi ya. Ya, benar. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, saya pribadi di dalam menjabarkan firman itu enggak terlalu pintar ya, tetapi ini saya berusaha memahami menurut versi hati saya bahwa Tuhan itu sudah rela mati di kayu salib untuk menebus saya, untuk menyempurnakan hidup saya yang saya tadinya tidak layak. Kalau boleh jujur, saya dulu tidak seperti ini. Saya lama meninggalkan Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengakui bahwa saya orang Kristen, tapi lama. Kurang lebih 2 tahun saya jauh dari Tuhan. Bahkan banyak teman-teman yang mendorong-dorong saya, yang bersaksi, kesaksian di depan saya. Ayo Mbak, kita ke gereja lagi. Ayo Mbak, kita datang sama Tuhan lagi. Saya mengeraskan hati saya. Karena saya mengalami kekecewaan waktu itu. Saya tidak menyadari bahwa hidup saya itu sudah ditebus oleh Tuhan. Saya tidak menyadari bahwa Tuhan itu menderita untuk saya, agar saya tidak mengalami penghukuman abadi. Melalui peristiwa yang menyakitkanlah saya kembali kepada Tuhan. Bukan dengan aman-aman saya kembali kepada Tuhan. Peristiwa yang benar-benar menyakitkan. Yang mungkin kalau orang lain, bahkan saya, sudah hampir bunuh diri. Dengan cara itulah Tuhan merangkul saya kembali.
Dan apa yang saya lakukan buat Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar. Saya belum bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Bahkan mulut saya pun belum bisa baik. Omongan saya pun juga belum bisa baik. Kalau dalam hal berbagi, jujur memang saya akui, saya bukan orang yang berlebihan ya, ingin berbagi. Tetapi apa yang saya bagikan yaitu saya. Jika ada orang bertanya ini itu, kalau saya bisa, saya berusaha menjawab. Orang minta dukungan doa, itu yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Apa yang ada sama saya, apa yang Tuhan beri sama saya, talenta apa yang Tuhan beri ke saya, itu yang saya berusaha untuk sampaikan ke orang. Mungkin Tuhan memakai mulut saya untuk bisa berkata-kata, untuk bisa menasehatin orang. Itu yang saya lakukan. Orang membutuhkan dukungan doa, itu yang bisa saya lakukan. Bahkan orang yang sedang bermusuhan pun, jika saya bisa mendamaikan mereka, itu yang saya lakukan. Hanya itu yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya, buat keluarga saya. Bapak Ibu, peristiwa kenapa saya bisa kembali ke Tuhan itu saat saya bermimpi. Setelah saya mengalami proses yang begitu menyakitkan, saya bermimpi Tuhan itu datang sendiri ke saya. Dia menggendong dombanya dan membawa tongkatnya. Bahwa Tuhan berkata begini, kamu adalah dombaku yang hilang. Dan saya akan mendapatkan kembali. Itu masih saya ingat sampai sekarang dan saya tidak akan lupa. Betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada saya. Saya yang berdosa, saya yang sudah berkhianat, saya yang sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan masih mau mencari saya. Tuhan masih mau menerima saya. Bahkan Tuhan pakai saya melalui mulut saya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga jadi berkat. Terima kasih Bu Lydia Lalang ya kesaksiannya. Jadi saudaraku, karena Ibu Timawar tidak bisa buat kamera, ya jadi ya barusan Japri ya di Pak Lamsar akan juga berdoa juga kita semua. Jadi sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan hari ini. Yang pertama tadi dari Pak Lamsar, dia memandang kepada dirinya bahwa Tuhan dirinya berharga sekali. Dalam hidup sehari-hari dia belajar bersyukur dan membaca firman dan merenungkan. Ibu Malam tadi katakan Tuhan Maha Tahu, Tuhan sangat mengasihi. Apa itu? Nah, ya oke ya, tadi ada suara. Ya, jadi Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sudah memberkati dan Ibu Malam belajar memberkati orang lain. Ini luar biasa, saudaraku. Dan orang yang punya hati memberkati orang lain lewat tindakan-tindakan, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan
Jadi Tuhan mau supaya ibu malam ini semakin bertanggung jawab yang berkaitan dengan proyek Tuhan. Luar biasa saudaraku, baik juga tadi Ibu Tiar, tinggal bagaimana kita mempraktek dalam hidup. Yesus sudah berikan patron, ya, bagaimana hidup kita sehari-hari. Tuhan juga mau ini Ibu Eri tadi supaya egosentrisnya Tuhan kikis, ya, Amin. ya, Tuhan kikis egosentrisnya Benar, apa? berpada yang apa yang ada. Jadi tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Ini perkataan Tuhan didapat, ya. Ya, saya hanya mengulangi. Ibu Lalang, dia pernah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mencari dia. Tuhan ingin kembali Ibu Lalang datang ke hadapannya. Tuhan itu sangat mengasihi dia. Saudaraku, ada beberapa hal mungkin terlupakan, tapi ini yang saya dapat hari ini. Jadi untuk saya pribadi juga saudaraku, kenapa kita buat berbeda dalam Zoom saat-saat ini? Kita tidak buat seperti biasa-biasa, ya kan? Nah, karena Tuhan merindukan kita ini berperan, bukan hanya satu orang berbicara dan mendengar, tidak. Semua kita berperan, ambil bagian, dan kita memahami, dan kita mengerti, dan kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman kita nggak gabung, nah saat-saatnya kita melayani mereka. Kenapa tidak gabung? Nah, kita layani mereka. Jadi tidak berfokus kepada satu orang, tapi kita bersama-sama melayani kelompok tumbuh bersama. Ini yang Tuhan mau terapkan. Jadi di sini mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Karena tidak pernah kuantitas menghasilkan kualitas. Tapi kualitaslah yang menghasilkan kuantitas. Jadi kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga kalau ada yang lemah, melalui kita, orang dikuatkan. Kalau ada yang susah, melalui kita, orang dihiburkan. Orang yang mengerti jalan hidupnya, tidak mengerti untuk apa dia hidup, melalui kita, dia diberi pemahaman untuk apa dia hidup. Saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan merindukan kita. Penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan dari perkataan dan tindakan kita itu sungguh-sungguh berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya juga mengizinkan orang lain dipakai Tuhan berbicara kepada saya. Dan pada saat pagi ini juga Tuhan berbicara kepada saya melalui saudara-saudari yang tergabung di komunitas The Power of Love ini. Jadi ini menjadi renungan bagi saya. Bagaimana saya meningkatkan kehidupan rohani dari hari ke hari. Sehingga kita makin maju. Itu saja tambahan. Saya akan kembali kepada Pak Lamsar. Suatu pujian dulu baru Pak Lamsar nanti akan doa tutup dan saya akan doa berkat. Silakan Pak Lamsar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus yang telah memberi waktu pagi ini kepada kita kembali menikmati Tuhan. Pagi hari ini kita telah curhat kepada Tuhan. Kita telah, bahkan kita Kristus yang telah mati itu untuk kita semua, supaya kita hidup. Dan hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Tuhan yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk kita semua. Saya rindu pagi hari ini mau berbagi, mungkin di antara kita ada banyak sekali pergumulan, ya. Dan doa-doa syafaat kita juga kita merindukan supaya kita
Tuhan memulihkan kita dari segala pergumulan, apakah itu penyakit, apakah itu kesulitan di dalam kehidupan secara ekonomi, ataupun hubungan sesuatu keluarga. Pagi ini kita mau berserah dan meminta dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan menyembuhkan segala pergumulan penyakit kita. Kita mau memuji Tuhan melalui pujian, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Ayo saudaraku, kita nyanyikan lagu ini, biar dipulihkan pergumulan kita apa di hadapan Tuhan. Kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan, kita bernyanyi, kita puji Dia di dalam hidup kita masing-masing. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Amin, amin, amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam Mazmur 103 ayat 3 berkata, firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Amin. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Kami memuji-Mu, menyembah. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap hidup kami, Bapa. Mari dengan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kami, Bapa, pemulihan. Haleluya.
Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu jika sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami ini. Berkaryalah terus bagi hidup kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau pulihkan setiap hidup kami. Engkau pulihkan dan sembuhkan penyakit kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Amin, 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 amin. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita telah menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Bahkan hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh larut di dalamnya pagi hari ini. Dan bahkan Tuhan, kami begitu menikmati firman-Mu, isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan yang telah mati untuk menebus kami, supaya kami hidup untuk Kristus. Dan hidup kami bukan hidup diri kami sendiri lagi, tetapi untuk Tuhan yang telah bangkit. Kami telah dibangkitkan, kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan kami telah dipulihkan dan dibuktikan oleh adanya kerinduan bagi setiap kami untuk menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Di dalam hari-hari kami, setiap pagi kami boleh menikmati Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami setiap pagi mengalaskan di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sudah berada di hadirat-Mu, maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kami. Memberkati pekerjaan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, pagi hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat Roh Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah tetap Tuhan kerinduan ini terus berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga akan menyampaikan doa-doa syafaat kami Tuhan ke hadapan-Mu. Ketika kami tadi sudah memuji Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan hidup kami, memberikan kesembuhan kepada kami. Sungguh Tuhan,
kami sangat bersuka cita pagi hari ini. Kami mau menyampaikan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Daripada pergumulan dari anak-anak-Mu yang akan kami sampaikan. Yaitu melalui program-program Power of Love ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam setiap program itu. Dan juga Tuhan buat kami semua anak-anak Tuhan yang terlibat atau yang ikut di dalam pelayanan ini mengalami pertumbuhan rohani yang baik di pemandangan Tuhan. Bentuklah setiap kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi pengikutan kami bukan hanya sekedar ikut, tetapi kami beroleh rema setiap hari di dalam hidup kami. Dan kami lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bersosial Tuhan, kami menjadi terang. Sebagaimana Tuhan kehendaki kepada setiap kami. Bapa di surga, ada rencana program ini Tuhan ke depan untuk pelayanan untuk berbagai daerah, mungkin berbagai negara ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta hadir di dalam program itu dan menjadi pemberi jalan keluar kepada ministry ini ya Bapak. Memberkati juga pengurus-pengurusnya, biarlah Tuhan beri hikmat marifat daripada Tuhan, supaya mereka lebih lagi dan menjadi teladan bagi kami semua. Kami juga berdoa buat anaknya, buat Ananda Ruth dan Rifan, yang saat ini di dalam proses perkuliahan, persekolahan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami ini, sukses berhasil dan beruntung di dalam kehidupannya, utamanya dalam sekolahnya bisa menyelesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pasangan. Kami percaya ketika Tuhan telah melahirkan kami, maka Tuhan berkehendak supaya kami menjadi keluarga dan menjadi berkat seperti Abraham yang Tuhan berkati, yang memiliki anak-anak seperti pasir di laut, butir pasir. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat para anak-anak-Mu, merindukannya, yaitu Ananda Yosef, Sani, Siska, Natalia, Lestari, dan anak-anak lain yang bergumulannya untuk mendapatkan pendampingan hidup. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memberi terbaik dan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat usaha pelayanan panti asuhan daripada Ibu Nita Simarangkir dan panti jompo. Biarlah Tuhan yang bertahta, berkuasa, dan berencana dan bertindak atas semua yayasan tersebut. Biar Tuhan memberkati, menjadi berkat. Apa yang menjadi program-programnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan daripada Ibu Maria dan pendidikan daripada Ananda Calvin. Biar Tuhan yang memulihkan keluarga ini, memberkati anak-anak Calvin ini Tuhan. Berkati